Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sylvia Proling. Kali ini Sylvia Proling ingin ngasih tahu, ini khususnya bagi pemula dan bagi yang tidak tahu yang ada di Indonesia, gimana sih di Hong Kong ini. Ikuti terus dan jangan di skip agar nanti komennya tidak salah paham. Kan lihat judul ya. Oke guys. Ini guys, kerja di Hong Kong itu semua rata-rata jadi PRT, nggak kerja apa-apa, bukan kerja toko atau kerja restoran. Ini yang TKW ya, beda yang kalau nikah sama orang Hong Kong itu beda. Jangan melihat itunya, melihat yang umumnya saja. Kalau di Hong Kong itu yang umumnya itu TKW itu bekerja rumah tangga, tapi job yang berbeda. Misalkan nih, jobnya jaga anak, jaga kakek nenek, atau masak saja, atau bersih-bersih rumah berapa, atau jaga anjing, atau jaga kucing, dan lain sebagainya. Itu ada jobnya masing-masing. Nanti kalau interview itu dikasih tahu apa jobnya, gitu guys ya. Intinya bukan kerja di toko, bukan kerja di pabrik, bukan kerja di restoran. Ingat itu. Jadi gajinya ya semuanya rata-rata sama, UMR 4.700 sekian. Bukan sampai gaji 30 jutaan, tidak. Nggak ada. Di Hong Kong tuh nggak ada seperti itu. Minimal gaji itu di sini 4.700. Ini kan katanya sudah naik lagi. Kalau dirupiahkan sekitar 10 juta. Dan sekarang kan dolar naik, anggaplah rata-rata itu 10 juta. Nggak ada yang gaji 30 juta atau berapa kerja di restoran, nggak ada. Sekali lagi ya, ingat itu. Jangan mudah dikasih masukan, jangan langsung dicerna, langsung diiyakan, dipikir dulu dan ditanyakan dulu. Ya, di Hong Kong itu liburnya setiap minggu libur dan tanggalan merah itu libur. Tapi kalau masih 3 bulan di Hong Kong itu tanggal merah itu tidak ada libur, tapi hari Minggu libur. Jelas ya. Bagi yang pemula atau ganti majikan, 3 bulan berturut-turut itu tidak ada tanggal merah. Kalau tanggalan merah itu tidak libur. Liburnya hanya hari Minggu saja. Dan kalau libur itu kan otomatis kita keluar. Ada yang majikan yang tidak menyukai pembantunya tuh stay di dalam. Maksudnya tidak keluar tuh ada. Disuruh keluar. Nah, kalau keluar kan kita butuh uang. Ya, kalaupun kita itu pengiritan, ya kita harus menyisahkan dalam 1 bulan tuh minimal lah. Misalkan nih liburnya 4 kali atau 5 kali, paling sedikit itu nyisain uang 500 dolar untuk libur setiap minggu. Itu pun ngirit sekali. Makan 1 kali, ya jangan kemana-mana, hanya ada di rumah saja. Tapi kalau main kemana-mana nggak cukup 100 itu. Gitu guys ya. Jadi kan ini ada yang bilang, ada yang ngomong, katanya kerja di Hong Kong setiap libur itu hanya menghabiskan uang 50 dolar. Sudah cukup katanya. Ya cukup, ya buat cukup ya cukup, dibuat tidak cukup ya tidak cukup. Misalkan nih, itu ngomongnya 50 dolar dalam setiap minggu, itu cukup. Duduk di bawah rumah, jangan kemana-mana, air bawa sendiri, dan kalau bisa bontot dari rumah, nasinya tuh bontot dari rumah, bisa itu 50 dolar. Atau beli lauknya saja, air bawa dari rumah. Terus jangan kemana-mana, duduk di taman bawah rumah saja, itu bisa gitu loh. Memang iya, memang ada, kan tergantung kita sendiri membawa diri itu gimana. Mau dicukupkan bisa, mau ingin makan enak ya nggak cukup.
Kalau setiap minggu makan enak yo entek gajimu gitu ya. Ada yang bilang yo ngendi ono libur minggu libur seket, gak ono, ada, bisa. Ya itu dengan seperti itu, minum bawa dari rumah dan jangan kemana-mana. Kalaupun dari rumah tuh tidak bawa lauk, oke, nggak apa-apa, beli di toko Indonesia kan ada lauknya, atau apa, beli lauk itu $20 itu ada. Misal nih beli bebek panggang, ikan ayam, pokoknya seadanya itu bisa. 50 tuh cukup. Kalau yang bilang nggak cukup, ya memang karakternya orang berbeda-beda, kebutuhan orang berbeda-beda. Aku juga pengalaman dulu. Pengalaman jangankan $50 ya. Eh, kan kita kan yang bisa, yang tahu dengan diri kita tuh diri sendiri. Aku gak duwe-duwe iki saiki. Kudu piye iki? Ya kudu nang omah wis. Harus di bawah rumah, ada di taman sana bawa air. Bawalah uang 50.000 beli fanhab, beli nasi hap-hapan itu sudah. Kan masa mau makan 3 kali. Itu yang namanya masih potongan, tidak punya uang, atau masih potongan lah, kan tidak punya uang, harus bener-bener ngirit, itu bisa guys. Tapi kalau sudah selesai potongan, ya bisa $50 setiap minggu, tapi kan nggak, masa kita setiap bulan nggak mau makan enak 1 kali saja kan. Jangan terlalu pelit pada diri sendiri ya, jangan terlalu boros pada diri sendiri, yang wajar-wajar saja. Apa yang dibutuhkan yang beli, kepingin ini kalau sudah gaji full ya, kalau sudah nggak potongan, kepingin sesuatu beli, tapi kan tidak harus tiap minggu. Mau beli apa, mau gimana, itu terserah Anda yang menentukannya gitu ya. Kalau misalkan ada yang komen, oh yo itu tuku opo seket, nah yo tuku opo, yo cukup tuku banyu karo apa, ikan apa, daging ayam yang sudah mateng kan $25 sudah dapat, cukup dah. Jangan jalan kemana-mana, jangan jelalatan matanya. Kalau matanya jelalatan, kalau kakinya mau berjalan kemana-mana, ya ora cukup lah seket ya. Lah kan yang komen itu bilang pelit-pelit amat ya, mungkin kan orang yang komen itu tidak tahu apa kebutuhannya, atau masih potongan atau apa, kan tidak tahu. Kita sebagai teman sesama Hongkong itu hanya bisa melihat saja. Bermacam-macam manusia di Hongkong ini, otaknya tuh berbeda-beda, ada yang royal, ada yang pelit, ada pokok bermacam-macam, tergantung diri kita masing-masing. Sekarang pun potongan tidak separah dulu, sekarang potongan hanya berapa, 2.500 berapa, 6 bulan katanya, kan masih banyak sisa gitu kan. Kalau dulu potongannya 3.000, gajinya 3.500, 500 setiap bulan, menyisakan uang 500 ya, dicukup-cukupin saja. Oke, semoga ini menjadi pencerahan. Jangan membuli seseorang, jangan mengkomen seseorang itu dengan komenan yang menyakitkan. Tata diri sendiri, gak usah ngomentarin orang. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.